Wahnya TikTok. Lagi apa? Masih banyak hadiah kita, masih ada handphone, sepatu-sepatu, manari, dan baju-baju. Gampang banget, subscribe channel Iksora, Ixora, Adina Amira, dan follow Instagram kita @Ixora_, dan Adina Amira. Komen positif di video YouTube kita. Tulis akun Instagram kalian juga ya. Sudah di sini lagi. Lagi ngantri. Kita ngantrinya masih banyak. Dari kemarin kita ngantrinya banyak mulai ya. Sampai ngantri. Udah dengar mereka ya? Ibu Adinda Amira. Kalau ini Oke. Alhamdulillah. Jadi kita dalam 2 hari berturut-turut ke rumah sakit terus. Yang pertama ketemu dokter kemarin, sekarang ketemu dokter yang beda lagi untuk keperluan yang berbeda lagi. Jadi ini adalah ngapain saya? Screening ulang. Kita langsung dikasih facial masuk. Dan Iya dong. Nggak di mata kayaknya deh. Turun dikit lagi. Nah di situ. Jadi ini itu screening ulang. Kalau waktu itu kalian udah nonton kita video USG veto maternal ya, anak kita ini sekarang di veto maternal lagi ya. Veto maternal lagi untuk kedua kalinya, untuk melihat kedua tuh, untuk melihat perkembangannya gimana. Apakah yang waktu itu ada sedikit cairan di kepala adik itu seperti apa gitu perkembangannya? Apakah itu adalah variasi normal atau gimana gitu, nanti kita akan lihat. Ini setelah berapa lama berarti saya dari veto maternalnya waktu itu? 5 Jadi setelah 5 minggu, sebulan lebih sedikit, kita ini lagi. Dan semoga semuanya baik-baik aja. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya nanti kita akan ketemu adik lagi secara 4D. Dan semoga adik nanti lagi senyum ya. Dek, nanti kamu senyum ya, Dek. Rena, kamu kepalanya nanti di bawah. Nanti tarik besar kamu di samping-samping aja. Placentanya di atas. Pokoknya posisinya yang bagus. Betul. Dan pas nanti kita ketemu kamu senyum sama kita. Ya, please. Waktu itu kamu agak manyun dikit kan, karena waktu itu kayaknya karena mamah kamu manyun juga kayaknya. Jadi belum tahu nih kamu manggilnya mama apa bunda apa mami apa ibu apa lagi, mama, umi. Buyung. So semoga baik-baik aja. Buyung kok buyung? Ih, coba. Nih ditutupin merah tuh kalau habis disuntik, kalau susternya bilang nanti 15 menit dilepas ya bu, ininya tembelannya itu ya, bisa sampai 2 hari 3 hari ya dilepas-lepas sama dia. Seakan kan kalau dilepas terus air darah mengucur gitu. Bangga sayang. Bangga nih, lihat ya. Kelihatan nggak? So kita akan ketemu adik lagi 4D, yeay. Nanti kita akan share ke kalian gimana ekspresi adik kali ini, dan apakah semakin mirip ayahnya, semakin mirip bundanya, kita akan lihat. Wahnya TikTok. Lagi apa? Wah gimana? Apaan sih? Kok wahnya TikTok? Maksudnya? Kalau favorit itu kata orang-orang itu namanya wah. Oh, Wah. Tahu ngarang. gitu. Oke, ya dah. Bismillah. Anyway, Mira sekarang udah 50 kilo. 50 kilo berapa? Nah, ini dalam waktu sehari dari 49 naik ke 50. Mantap. Serem banget. Sehari bisa. Tapi kan Pasti senang gara-gara semalam. justru Makan martabak. biar adik juga semakin bobotnya itu mantap gitu. Sip, ya dah.
Oke, sekarang kita sudah di rumah dan sudah berganti hari. Jadi kemarin kita habis dari rumah sakit itu kita langsung pulang ya sayang. Terus kita belum sempat bikin lanjutannya, penjelasannya gimana. Kita belum sharing-sharing dan update-update lagi. Jadi sekarang ini kita akan update. Jadi apa sih yang kemarin terjadi saat kita di OSG Veto Maternal untuk yang kedua kalinya. Karena buat teman-teman yang ngikutin kita, yang terakhir banget kan itu kan kondisinya ada sedikit cairan di kepala, yang itu masih ada kemungkinan bahwa itu hanya variasi biasa atau itu apa nanti harus dikaji, dan waktu itu dugaannya bisa aja tokso ya saya ya. That's why habis itu Merah langsung cek semuanya, cek tokso semuanya pokoknya, sampai akhirnya kemarin cek darah, dan pokoknya sampai akhirnya berurut-urutan sampai akhirnya kemarin cek darah yang ketahuan zat besinya kurang itu. Terus setelah zat besinya kurang ketahuan, terus kita ketemu lagi di dokter yang kita cek Veto Maternal ini untuk yang kedua kalinya untuk tahu gimana sih perkembangannya gitu setelah terakhir yang dicek gitu. Dan sejujurnya kemarin nggak semuanya gue itu mendengar karena jaraknya cukup jauh dan suara dokternya itu kecil karena pakai semuanya itu, dan terpaksa kita harus kembali ke dokter ini lagi. ya dokternya kita tuh sebenarnya kurang happy, kurang nyaman, dan tapi ya gimana lagi, yang direkomendasikan ke situ ya saya ke situ. Terus daripada gue bete jadi gue diem aja gitu, gue diem aja nggak gimana gitu, dan yang ngobrol lebih banyak itu Merah. Jadi gimana sayang, kemarin tuh apa aja yang kalian obrolkan pas kamu lagi di USG gitu? Kemarin itu yang pasti kita mengkaji ulang yang Veto Maternal pertama, hasil dari Veto Maternal pertama, yang cairan di kepala, kelamin, berat badan, itu doang ya, 3 itu. Iya. 3 itu, jadi Yang lainnya kan bagus aja. alhamdulillah bagus aja. Nah jadi langsung aja waktu di USG langsung ke arah kepala, terus waktu dicek ternyata alhamdulillah nggak ada perkembangan. Kok nggak ada perkembangan? Maksudnya dia nggak berkembang menjadi lebih Iya. besar. Katanya itu malah akhirnya diresap ya, Mm-mm. terus menghilang gitu. Jadi Itu bisa dibilang berarti adalah hanya variasi normal. gitu. Jadi alhamdulillah itu bukan karena tokso atau karena apa dan lain-lain, karena emang aku udah dicek hasilnya juga nggak ada yang gimana yang mengharuskan aku perawatan Tindakan-tindakan. lain. Ya tindakan satu-satunya tindakan ya cuman yang zat besi itu doang. Iya. Terus habis itu untuk kelamin juga kayaknya udah fix banget nih cowok, soalnya udah ada testisnya. Tapi masih satu kan? Tapi satunya kelihatan. Oke. Jadi kayak yang satu udah di alat kelaminnya, yang satu masih ada di atas gitu tapi kelihatan gitu warna putih. Itu Ini udah fix. Baby boy. amin kata dokternya. Insya Allah tetap paling ini kan bukan dari Tuhan. Iya. Tetap Tuhan yang menentukan gitu. Allah yang kun fayakun. Cuman USG-nya adalah dokternya bilang insya Allah fix baby boy. Terus berarti 2 masalah kelar. Terus tinggal yang berat badan aja nih, ternyata masih kurang. Harusnya di 30 minggu aku tuh berat babynya 1500 gram, tapi aku masih 1260, jadi aku masih harus mengejar lagi 220 ya? 240 240 ya? Oh iya nih. gitu. Jadi aku harus tetap mengejar lagi supaya Dede beratnya ideal. Terus disarankan untuk dikencangin nutrisinya ya sayang ya, nutrisi untuk babynya, karena gini, nggak semua makanan yang dimakan ibunya itu diserap oleh baby. Iya. Itu ada yang malah hanya menggemukkan mamahnya atau bundanya. Sepertinya di kasusku gitu. Jadi nggak diserap sama babynya. Jadi yang ditekankan sama dokter adalah kencengin nutrisi untuk baby gitu. Terus yang sedang Merah lakukan sekarang juga adalah walaupun sudah dimasukkan zat besi 2 ampul, tapi dia juga sudah masih mengkonsumsi kayak vitamin yang itu mengandung zat besi juga ya, gitu. Dan tetap harus makan makanan yang mengandung zat besi. Iya. Gitu deh, selesai. Alhamdulillah, tapi overall hasilnya bagus semua. Untuk berat badan insya Allah bisa dikejar lah. Yang penting organ tubuh dia semuanya Lengkap, alat indera semuanya. Begitu. Jadi itulah update dari USG Veto Maternal kedua kita. Benarnya waktu kita bikin USG Veto Maternal yang pertama aja kita bilang bahwa USG Veto Maternal itu nggak harus ya sayang. Kalau nggak dokter merekomendasikan untuk USG Veto Maternal itu harusnya tuh nggak usah, karena
itu hanya untuk USG yang bayi-bayi yang berpotensi beresiko gitu-gitu doang ya. Calon baby kita itu dari awal tidak pernah rekomendasikan untuk harus feto maternal, tapi nah ini ternyata ini mungkin yang kita lakukan itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya sayang. Kita akhirnya tetap memutuskan untuk feto maternal karena kita pengen yakin aja gitu, dan akhirnya gara-gara kita tetap feto maternal akhirnya kita jadi tahu bahwa ada cairan itu kita jadi tahu lebih detail lah. Kita jadi tahu lebih detail dan kita jadi lebih concern lagi harus gimana dan sampai akhirnya ternyata sekarang itu alhamdulillah hanya variasi normal gitu. Jadi ini tuh bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi kalian boleh walaupun nggak direkomendasikan oleh dokter untuk feto maternal, tapi dengan melihat kasus kita kalian boleh menyimpulkan bahwa apakah harus tetap di feto maternal atau enggak gitu lah. Terserah mereka masing-masing gitu. Ada lagi? Udah. Nah. Oh ya, terus satu lagi aku pengen nanya sama kalian deh. Ntar kita bacain jawaban mereka di kolom komentar. Kalau kalian di sini ada yang penonton kita yang dokter, apalagi dokter kandungan, itu kalau misalnya USG anak itu boleh nggak sih kalau cara USG-nya itu perutnya gimana sih? Gitu ya? Nggak gini tapi lihat sendiri sih, bener-bener gitu kan? Karena kan perut aku tuh jadi kayak bumbu. Nah gitu. Nah karena gini, kenapa kita berpikiran boleh atau enggak? Karena kalian tahu kita tuh coba banyak dokter, ya kan? Iya. Kita coba banyak dokter dan this is the one and only dokter yang cara merubah posisi babynya itu dengan cara dan itu gak cuma sekali ya sayang. Aku sampai ngeliat ini terus kita lihat-lihat aja sayang. Kok gitu caranya? Gitu karena ya itu maksudnya gini. Ini cuman kitanya aja yang awam. Kita kan awam nih. Jadi karena kita awam, jadi kita pikirannya kan kemana-mana gitu. Padahal secara medis siapa tahu ya emang gitu gitu emang kayak gitu. Itu tuh wajar gitu, biasa aja gitu. Cuman kita dari 1000 dokter yang kita dari beberapa dokter yang kita temui ini satu-satunya yang gitu. Yang lainnya tuh kan misalnya mau lihat muka atau apa kan gini tangannya. Tangannya siapa? Baby. Tangannya baby gini. Mau merubah posisi baby tuh biasanya tuh ayo nak, pelan-pelan gitu ya. Ayo deh, gitu. Ayo sayang, gitu ya sayang. Udah, mak ayo mau lihat nih. Udah mak ayo mau lihat. Tangannya geser dulu yuk. Terus ininya tuh pelan-pelan gitu ya sayang ya. Terus kemarin juga susternya pun pas akhirnya ngebantuin juga ayo nak, gitu ya sayang. Gitu yang lainnya. Nah, kenapa pas kemarin tuh kayak bener-bener cuma di perutnya merah nih. Terus ya belum kelihatan nih mukanya. Aku langsung kayak gitu. Dan itu jujur untuk ibu baru kayak aku Pertama kali hamil. iya, jadi kayak bingung. Aku tuh harus kayak kok gini sih? Atau aku harus biasa aja karena memang seperti itu. Itu kayak emang normal gitu, itu emang normal gitu loh. Jadi aku tuh bingung harus bertindak seperti apa. Tapi akhirnya aku memutuskan buat diem aja sambil aku bantu kayak pakai tangan sambil aku yang ngomong sendiri dalam hati gitu. Supaya aku bisa kayak ayo yuk dek, tangannya yuk biar bisa difoto yuk gitu. Biar gak gitu lagi. Dan tapi sampai malam aku mau tidur ya mas, aku masih kayak kepikiran terus jadinya sampai aku search dokternya. Kan aku nggak lihat mukanya pakai APD, aku search dokternya di Google, Instagram kayak gitu. Jadinya tuh apa ya, meninggalkan bekas gitu loh. Karena kita kesenggol dikit aja misal lagi bobo gitu. Dia takut dia kenapa gitu kan. Nah ini sekarang dia pakai alat USG antara aku tuh berdosa nggak sih sama anak aku, kayak aku udah ngebiarin dia digituin kayak gitu loh. Jadi kepikirannya tuh kemana-mana karena kita awam. Jadi makanya itu kita pengen tahu, semoga aja ada yang dokter kandungan atau suster yang biasa menjadi asisten dokter gitu-gitu. Pokoknya kalau yang kalian tahu sebenarnya gitu nggak sih gitu, karena kok dokter yang lain kok enggak gitu, kok mereka dengan halus bener-bener kayak kita kan hati-hati banget nih jaga dia. Dokter itu juga hati-hati banget. Terus salah satu bidan langganan merah yang suka yoga bareng merah aja kalau megang aja juga hati-hati gitu, bener-bener sampai permisi ya dek, assalamualaikum, ini apa ini suara bidan Nairi lagi gitu, coba kan pelan-pelan sambil ngomong
ngambil apa gitu loh. Terus kalau misalnya dia nendang kling gitu, terus badan aku kayak gitu, nggak di itu loh maksudnya sih. Nah, itu. Jadi tapi kita nggak bilang bahwa itu salah ya. Sekali lagi kita nggak bilang itu salah, tapi kita sebagai orang awam dan belum pernah dapat cerita bahwa teman kita ada yang di USG digituin. Jadi kita baru tahu ini banget. Jadi kita shock sih kayak ini mungkin gitu caranya. Ini mungkin karena kita shock aja sih, jadi responnya kayak gini. Betul. Tapi ya makanya dari itu, siapa tahu teman-teman juga banyak yang nggak tahu. Nanti kalau kalian komen di bawah dan tentang itu, jadi kita sama-sama belajar gitu. Jadi penonton kita yang nanti suatu saat lagi hamil digituin, mereka udah tahu. Jadi mereka udah, oh enggak, ini normal kok. Nggak shock kayak kita gitu kayak. Terus aku pun kalau misalnya ternyata emang itu normal, aku juga jadi lebih tenang. Kalau misalnya itu harusnya nggak boleh, aku juga bakal menyegah dokter kalau misalnya gitu-gituin aku lagi. Langsung akan gitu kali ya. Aku langsung, boy, ngapain lu? So ya udah, itu semoga sharing kita bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalian dapat informasi yang bermanfaat, dan kalau kita ada salah informasi, kalian bisa koreksi kita juga di kolom komentar. Semoga kita bisa saling kasih informasi, saling sharing lah intinya kayak gitu, dan memberikan vibes positif untuk para ibu hamil yang lain gitu. Intinya tadi gitu, kita mau kayak gitu. Pertama mau tanya, kedua kita mau make sure apakah kita itu Jangan parno aja. ya, apakah, dan ketiga buat teman-teman yang nanti akan mengalami, jadi udah tahu gitu, nggak usah shock dulu kayak kita, nggak usah mengalami fase shock dulu gitu. Dan ini pun nanti kan bakal masuk series kehamilan ya, jadi ini Iya. juga bakal jadi kenang-kenangan kita sih. Betul, kenangan kita berdua buat cerita nanti pas suatu saat kita udah tahu itu. Biasa pas kita nonton video ini buat kenangan, kita parno banget ya. Yang udah lihat kita waktu mau punya anak pertama separno ini gitu. Padahal itu Biasa biasa aja. banget. Tapi ya mungkin kalian yang bapak ibu baru juga Ya. merasakan hal yang Hal yang sama sama. kayak kita pengen menjaga banget apapun yang terbaik buat dia. So ya udah, gitu aja. Thank you udah nonton video sampai selesai. Buat teman-teman yang terus mengikuti video-video kita, terima kasih. Yang terus ngikutin series kehamilan anak pertama kita ini juga thank you banget. Buat kalian yang pengen dapat update-update lebih cepat, daily update tentang keluarga kita, kalian bisa follow Instagram kita di sini nih. Terus kalian juga bisa follow bisnis kita juga di sini, atau kalian dari tadi ada muncul banner itu di link di deskripsi, ada semuanya. Itu tinggal kalian klik aja langsung menuju ke tokonya. Dan ya udah, jangan lupa subscribe. Oke, bye. Sampai ketemu di video lain. Assalamualaikum.